Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nursela dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam di Universitas Hasyim Asy'ari Tebu Ireng, Jombang. Untuk memenuhi mata kuliah Sosiologi Hukum, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang keberadaan hukum dalam masyarakat dalam konteks hak asasi manusia. Sebelum itu saya ingin menjelaskan pengertian hukum itu sendiri. Hukum yaitu suatu peraturan atau norma yang dibuat oleh penguasa negara untuk mengadakan suatu tatanan bagi seluruh atau sebagian masyarakat yang ada di Indonesia. Sumber hukum di Indonesia itu ada dua. Yang pertama sumber hukum material dan yang kedua sumber hukum formal. Sumber hukum formal di Indonesia ada 6. Yang pertama undang-undang, yang kedua kebiasaan, yang ketiga jurisprudensi, yang keempat perjanjian, yang kelima perjanjian internasional, dan yang terakhir doktrin para ahli. Di sini saya juga akan menjelaskan pengertian atau definisi tentang sosiologi hukum. Para ahli di bidang sosiologi hukum, Sucipto Raharjo menyebutkan bahwa sosiologi hukum yaitu pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya. Sedangkan menurut R.O.J. Salman, sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis. Sekarang lanjut pembahasan tentang pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yaitu seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara. Sekarang dasar hukum dari HAM. HAM atau hak asasi manusia. Hak asasi manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Oleh karena itu, perbuatan-perbuatan seseorang atau kelalaian yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia, baik seseorang atau kelompok, yang dijamin oleh undang-undang yang dimaksud, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Perlu diketahui bahwa hak asasi manusia itu sudah ada sejak kita masih di kandungan sampai kita ke liang lahat atau kita sudah meninggal. Meskipun demikian, bukan berarti manusia dengan hak-haknya itu dapat berbuat sewenang-wenang atau sakarpe dewe atau berbuat semaunya. Sebab apabila seseorang melakukan sesuatu yang dapat dikategorikan memaksa hak orang lain, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. Ciri-ciri hak asasi manusia ada 4. Yang pertama yaitu hakiki, yaitu hak asasi manusia yang sudah ada sejak kita itu dilahirkan. Yang kedua universal, yaitu hak asasi manusia itu berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, memandang ras, suku, atau yang lainnya. Yang ketiga tidak dapat dicabut. Jadi hak asasi manusia itu tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Dan yang terakhir tidak dapat dibagi. Maknanya semua orang berhak mendapatkan semua hak, baik hak sipil dan politik atau hak ekonomi, sosial, dan budaya.
karakteristik hukum Islam di Indonesia dengan hak asasi manusia. Yang pertama, budimensional. Sifat budimensional mengandung baik sifat manusiawi maupun ilahiyah. Yang kedua, adil. Sifat adil ini melekat sejak kaidah-kaidah dalam syariah ditetapkan. Yang ketiga, individualistik dan kemasyarakatan. Sifat tersebut diikat dalam nilai-nilai transendental atau wahyu Allah kepada Nabi Muhammad. Yang keempat, komprehensif. Sifat hukum Islam tersebut mencakup berbagai substansi kaidah hukum yang saling mengisi kaidah satu dengan kaidah yang lainnya. Dan yang terakhir, dinamis. Sifat ini atas dasar ar-ra'yu atau atas dasar ijtihad. Perbuatan-perbuatan seseorang atau kelompok termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia, yaitu termasuk pelanggaran hak yang masih ringan. Lain halnya dengan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, yaitu pembunuhan massal, pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan, penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis. Berdasarkan hal tersebut, dibentuklah Komnas HAM atau suatu lembaga kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, atau mediasi hak asasi manusia yang bertujuan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan amandemennya dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Yang kedua, meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Berikut sedikit materi tentang keberadaan hukum dalam masyarakat dalam konteks hak asasi manusia yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Saya akhiri, saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.